Kami mau terima Tuhan kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau terima kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan inilah sifat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan buat kami jemaat di tempat ini. Dan biarlah kami terus memuji dan menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Engkaulah penyembuh, Engkau yang memulihkan keadaan kami hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami mau mengerti tentang satu hal, sifat yang kekal dalam hidup kami. Yang Kau berikan Tuhan, yang Kau berikan Tuhan buat kami. Sifat daripada Allah sendiri turun atas setiap umat-Mu Tuhan hari ini. Ya, I am the God that healeth thee. I am the Lord, yeah, your healer. I send my word. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word. You send your word and you heal disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the God that healeth me. You are the Lord, My healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Kami percaya Tuhan, semua perkataan-Mu melebihi segala sesuatu yang kami alami. Apapun penyakit kami, apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami, kuasa firman-Mu lebih dahsyat. Pernyataan-pernyataan firman-Mu lebih dahsyat dari segala penyakit, mau penyakit kanker, jantung, apa saja Tuhan. Kuasa Allah lebih dahsyat dari itu. Engkau penyembuh, Engkau pemulih. Engkau yang mengadakan tanda-tanda yang heran, mujizat dalam kehidupan kami. Dan hal ini yang kami mau dengar. Kami mau dengar hari ini. Tentang kebesaran-Mu, karya-Mu, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kebangkitan Kristus. Kami mau dengar itu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu karena firman-Mu pedang bermata dua. Dia akan menyatakan kemuliaan buat kami. Dia akan memisahkan dosa dan hidup kami dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara percaya hari ini Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita? Oke, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya berbicara, jarang sekali saudara kita berbicara tentang hal ini, tentang perannya malaikat dalam kebangkitan Kristus. Hari-hari ini kita masih bicara tentang kebangkitan Kristus dan seringkali hal ini dilupakan. Saya mau berbicara begini buat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Alkitab memang ada doktrin-doktrin. Ada doktrin-doktrin, tetapi bukan itu saja doktrin-doktrin yang kita bahas. Tetapi Alkitab berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan ada dalam sejarah manusia. Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak terlepas dari tujuan Allah untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara percayakan hal itu? Oke, mari kita lihat Matius 28 ayat 5 sampai ayat 6. Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, kata malaikat, akan tetapi malaikat itu berkata, perempuan-perempuan itu janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Dan apa kata malaikat itu? Ia tidak ada di sini sebab Yesus telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat dalam kebangkitan Kristus. Saudara, jadi rupanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perempuan-perempuan tadi saudara-saudara itu yang saudara lihat di tayangan video itu menceritakan bagaimana mereka takjub. Dan malaikat membuat satu pernyataan yang luar biasa ketika Yesus bangkit. Apa itu? Yang pertama, catat, jangan takut. Yang kedua, dia sudah bangkit. Yang ketiga, ia tidak ada di sini. Yang keempat, lihatlah tempat Yesus berbaring, Yesus sudah bangkit. Nanti kita akan bahas pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh malaikat. Saudara, tahukah saudara malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah? Ya, disebut malak dalam bahasa Ibrani. Artinya malaikat itu hanya utusan, saudara. Dan banyak sekali malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Banyak sekali. Bahkan firman Tuhan katakan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Begitu banyak yang diutus oleh Allah. Mereka memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi malaikat saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu punya tugas fungsinya masing-masing karena dia utusan Tuhan. Satu ketika saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada seorang pemuda saudara-saudara lagi kalau nggak salah di Tangerang kejadiannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan di Kick Andy kalau nggak salah diceritakan seperti itu. Saya lupa waktu tayangan itu. Dan bapak ini atau seorang muda ini dia lagi cari pekerjaan dan jatuh bangun dalam hidupnya. Ya, jatuh bangun dalam hidupnya dari seorang nenek-nenek tua. Terus minta sedekah. Waktu minta sedekah saudara-saudara diberikan uang itu. Ya, dia juga dalam keadaan susah. Dan diberikan uang itu kepada nenek ini. Nah, saudara-saudara yang terjadi apa? Setelah 1 bulan, 2 bulan. Pemuda ini diberkati Tuhan luar biasa. Nah itu suatu peristiwa yang unik. Ya kaget, kenapa bisa begitu? Mungkin saja nenek itu adalah malaikat. Seringkali terjadi seperti itu, betul kan? Iya kan, malaikat diutus oleh Tuhan. Ada satu peristiwa juga suami istri saudara-saudara. Mereka pergi dalam liburan yang luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam liburan itu dia naik mobil dalam kecepatan tinggi. Dan tiba-tiba apa yang terjadi saudara, insiden terjadi. Dan waktu terjadi kecelakaan mobil secara tunggal ya, kecelakaan tunggal. Tiba-tiba dia berteriak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, mobilnya saudara melintir luar biasa. Dan saat itu saudara, dalam kecepatan tinggi mobilnya berputar di jalan tol itu. Di keadaan seperti itu. Tapi waktu mobil itu sudah hancur, 2 orang ini suami istri selamat saudara. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Ada tangan malaikat katanya yang memegang, mengendalikan mereka. Mobilnya hancur tapi mereka selamat. Saudara percaya gak kalau malaikat itu ada? Saudara percaya gak malaikat itu ada? Ya, Tuhan utus mereka. Tuhan utus mereka. Saudara, dan mereka diutus Tuhan untuk melakukan tugasnya, fungsinya masing-masing dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara-saudara. Dalam literatur yang saya baca ada beberapa malaikat dan penghulu malaikat yang mempunyai tugasnya masing-masing. Salah satunya Gabriel. Gabriel ini menyampaikan berita kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus atau yang lainnya, berita tentang sukacita. Nah, Mikael yaitu pemimpin pasukan malaikat dalam perang melawan iblis. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Mikael itu penghulu malaikat itu. Dia punya pasukan untuk melawan iblis saudara.
Jadi iblis itu dilawan oleh malaikat yang namanya Mikael. Jadi peperangan itu bisa terjadi di alam roh dan ada Mikael, saudara-saudara, yang berperang. Ada Rafael. Tugasnya apa? Menghadirkan doa orang-orang kudus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi ada Rafael, saudara. Kalau kita berdoa, saudara-saudara, ada malaikat yang mendengar itu dan menyampaikan doa-doa itu. Doa-doa kita kepada Tuhan. Itu Rafael tugasnya. Ada lagi Ariel. Mengawasi katanya guntur dan teror. Jadi ada teror, ada Ariel. Ya. Nah, Yehudiel, penolong dalam sakratul maut dan menjaga sakramen pengurapan orang sakit. Ini tugasnya Yehudiel. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada malaikat saudara yang bekerjanya saudara-saudara mengurapi saudara, orang sakit. Waktu kita ngurapin orang sakit katanya ada malaikat yang melihat itu, menyaksikan itu. Nah ini dari literatur itu. Jadi saudara-saudara waktu kita menumpangkan tangan orang sakit, itu ada malaikat yang melihat kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan, yang otoritas Tuhan diberikan sama kita luar biasa, dahsyat. Jadi jangan takut menumpangkan tangan buat orang sakit. Amin. Karena di situ ada malaikat yang mengaminkan tindakan saudara. Terus ada lagi Barahiel. Ya, Barahiel ini pelindung keluarga dan kehidupan dalam pernikahan. Jadi saudara-saudara ada malaikat yang menjaga keluarga kita, namanya Barahiel. Yang tadi saya cerita, saudara, suami istri pergi ya vakansi atau jalan-jalan, tiba-tiba mobilnya terbalik. Hancur mobilnya, orangnya selamat. Barahiel. Jadi dalam keluarga saudara ada malaikat. Nah, ada lagi Seltiel, penjaga misa. Ya, penjaga misa, artinya penjaga dalam ibadah. Karena Tuhan yang utus. Memang mereka makhluk yang tidak terlihat, saudara-saudara. Tapi mereka ada. Ya, ada satu tayangan yang baik sekali di mana ada beberapa hamba Tuhan membaptis seseorang dan ada malaikat yang menyaksikan itu. Saudara percaya ada malaikat gak sih? Nah ini terjadi saudara. Ini jelas bukan bahasa Indonesia, ini bahasa luar saudara. Ada Azrael bertanggung jawab untuk mengangkut jiwa manusia setelah kematian. Jadi waktu saudara mati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada Azrael yang mengangkat jiwa saudara. Saudara diangkat tuh jiwanya. Wow. Tidak dibiarkan saudara mati begitu saja. Ada perkataan begini dalam Alkitab. Engkau berharga di mataku. Saking berharganya saudara, kita mati pun ada malaikat yang membawa jiwa kita. Wow. Ada Jeremiel, ya, membantu manusia dengan penglihatan waskita. Apa itu waskita? Bukan waskita yang dicawang, bukan saudara. Itu BUMN. Ini waskita, ketajaman mata batin. Ya, ini ketajaman mata batin kita. Jadi kasih tuh kemampuan untuk manusia melihat sesuatu dalam ketajaman mata batin. Betul kan? Kita kan ada batin ya. Ada hati nih. Waktu kita ibadah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita dikasih ketajaman tuh. Wow, kayak tadi ibadah. Mereka melihat malaikat itu. Wow, luar biasa. Ada Lucifer. Nah, Alkitab mengenal ada Lucifer, Mikael, dan Gabriel. Saudara-saudara, Lucifer ini pemimpin puji-pujian. Ya, jadi malaikat itu melayani Tuhan dengan penyembahan, puji-pujian. Untuk itu jangan main-main dalam kita menyembah Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Enggak bisa, saudara. Kalau enggak, pujian kita enggak sampai kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang pujian penyembahan itu satu pengagungan, satu kekuatan umat Tuhan untuk kita mengagungkan Tuhan. Nah, Lucifer ini yang membawa malaikat untuk memuji-muji Tuhan. Nah, oke, kita masuk. Dari semua penghulu-penghulu itu ada kesimpulan bahwa tugas-tugas malaikat melayani Allah. Mereka ini saudara, malaikat-malaikat ini itu melayani Allah. Yang kedua saudara, mereka menolong dan mendampingi kita manusia. Untuk apa? Menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi saudara,
tidak sendiri. Ada malaikat yang bersama dengan saudara. Wow, luar biasa. Malaikat itu 24 jam ada bersama dengan kita. Tuhan yang memerintahkan itu. Tuhan yang melakukan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam peran malaikat dalam kebangkitan Kristus, siapakah malaikat yang dikubur Yesus? Yang memberitakan kematian Kristus. Karena kan dalam Alkitab, saudara-saudara, tadi saya sudah kasih tahu, Alkitab bukan bicara doktrin saja. Tapi peristiwa-peristiwa besar tercatat dan banyak peristiwa. Salah satunya tentang kebangkitan Kristus. Setuju ya? Setuju ya? Dan siapa ini saudara? Siapa ini? Malaikat siapa ini? Dan kita harus tahu, kita menggalinya. Dan saya coba menafsirkan ini. Kemungkinan saudara, ini Gabriel. Ini Gabriel. Karena Gabriel tugasnya memberitakan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang sukacita, kabar-kabar yang luar biasa, yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah kehidupan kita. Saudara percaya itu? Oke. Karena saudara-saudara, kenapa saya ambil ini Gabriel? Karena Gabriel pernah beberapa kali menyatakan kemuliaan Tuhan, pemberitaan-pemberitaan yang spektakuler. Pertama, kelahiran Kristus. Ya, Lukas 1 ayat 26. Ini pernyataan dari dari Gabriel, ya, dari Gabriel. Saudara lihat Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh siapa? Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Untuk apa? Memberitahukan bahwa Yesus akan lahir. Ya ini ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan siapa? Seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Mendengar Gabriel bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Allah yang menyuruh. Jadi Gabriel itu diutus oleh Allah. Yang kedua, Lukas 1 ayat 19. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel, ya ini kepada Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, yang melayani Allah. Jadi saudara, malaikat itu melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kalau boleh ayat 20, ya kan, kabar baik. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataan Gabriel yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Jadi rupanya saudara-saudara, karena Zakaria tidak percaya terhadap malaikat, dibisukan sampai Yohanes nanti lahir. Ya, itu dia. Jadi rupanya malaikat diutus untuk tugas dan fungsinya masing-masing menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara, kemungkinan Gabriel inilah yang ada di kubur Yesus saat Yesus bangkit. Nah peran Gabriel saat Yesus bangkit, saudara-saudara, ini dia. Satu, catat ya, menggulingkan batu di kubur. Satu, menggulingkan. Karena batunya besar, saudara. Batunya besar sekali. Nggak mungkin ya 1-2 orang bisa menggulingkan batu itu, besar sekali. Dan malaikat turun menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus. Yang kedua, dia duduk menunggu perempuan-perempuan yang nanti datang untuk mengunjungi mayat Yesus. Sampai di sini saya mau jelaskan saudara. Ini perempuan-perempuan saudara. Saya juga bingung, nekat perempuan-perempuan ini. Kenapa? Mereka gak berpikir kalau sampai di kubur Yesus siapa yang menggulingkan batu itu. Siapa saudara? Mereka perempuan, apakah sanggup menggulingkan batu yang besar gitu? Tapi nekat karena cintanya sama Yesus. Mereka gak berpikir panjang. Seharusnya mereka melibatkan siapa? Orang-orang lain, termasuk murid-murid Yesus. Taruhlah 5 orang, 10 orang, untuk apa? Menggulingkan batu. Mereka nggak sampai berpikir gitu. Yang penting mereka datang ke kubur Yesus, itu tujuannya merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka berpikir itu.
Ya saudara-saudara, yang hebatnya saudara dari malaikat, setelah menggulingkan batu, tugas mereka sebetulnya udah selesai dong. Betul kan? Sudah selesai tugasnya, udah menggulingkan batu, tinggal masuk aja tuh perempuan lihat, kenyataannya Yesus bangkit. Tapi perempuan-perempuan ini diberi penghormatan oleh malaikat. Gabriel tunggu mereka sampai mereka datang. Firman Tuhan katakan hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam warga kerajaan Allah, yang hidup dalam kerajaan Allah, selalu mendapat penghargaan dari Tuhan. Siapa perempuan itu? Maria Magdalena, pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus sebelum mati dan bangkit, pernah menjamah orang yang kerasukan setan ini. Tapi setelah Yesus bangkit, perempuan ini datang kepada Yesus. Yang hebatnya, ditunggu sama malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini setiap person kita pribadi lepas pribadi, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau tidak dibiarkan oleh Tuhan. Selalu malaikat ada bersamamu. Ditunggu kita. Ya, selalu saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Setuju? Iya, ditunggu nih. Perempuan itu datang, malaikat itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga tugasnya, memberitahukan keberadaan Yesus. Dia katakan Yesus tidak ada di kubur. Tidak ada di alam maut ini. Itu maksudnya. Yesus sudah kembali dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya. Sudah kembali ke surga. Untuk apa? Menegakkan kerajaan Allah. Wih, luar biasa. Yesus mati. Pikir iblis, kerajaan Allah hancur. Tapi Yesus bangkit. Kerajaan Allah ditegakkan. Wow. Saudara tahu, saudara diberi otoritas untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Di bumi ini, bukan nanti di sorga, sekarang. Setuju? Sekarang ya, kerajaan Allah. Ternyata kerajaan Allah itu selalu diganggu. Mau digoyang oleh kerajaan iblis. Semenjak Lucifer jatuh memberontak kepada Tuhan. Lucifer itu adalah pemimpin pujian yang memberontak, dia jadi iblis. Allah tidak pernah ciptakan iblis. Sekali lagi, Allah tidak pernah ciptakan iblis. Allah ciptakan malaikat. Tapi malaikat gak tahu diri yang namanya Lucifer ini mau menyamai Tuhan. Tuhan langsung buang dia ke bumi. Dia jadi iblis yang melawan Allah dengan perang, saudara. Perang apa? Bukan perang secara fisik, saudara. Tapi perang ideologi namanya. Perang ideologi. Katakan perang ideologi. Iya. Kenapa saudara iblis dibuang ke bumi? Karena Allah itu punya sifat apa yang namanya? Dua sisi mata uang. Satu kasih, satu keadilan. Kalau Lucifer yang memberontak ini saudara-saudara melawan Allah ini, Allah habiskan Lucifer, bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Mana bentuk kasih Tuhan kepada ciptaannya. Betul kan? Setuju gak? Nah, kalau Allah biarkan Lucifer, dengar, Allah bebaskan Lucifer berbuat dosa terus. Ya kan? Melawan Allah terus. Allah biarkan dia. Malaikat yang lain juga akan cemburu bilang apa? Mana keadilan Tuhan? Kalau Lucifer buat salah dibiarkan, maka Allah bukan perang secara fisik. Makanya ada firman Tuhan, kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Kita perang secara roh. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan buang Lucifer ke bumi. Dihukum, dikeluarkan dari area surga. Tadinya dia yang pimpin pujian di area surga, dibuang dia. Dibuang. Kemana? Ke bumi saudara. Nah saudara, akhirnya iblis coba merusak daerah kekuasaan Allah, kerajaan Allah di bumi. Apa yang dia lakukan? Di bumi ada siapa? Ada manusia saudara, ada Adam dan Hawa. Maka pada saat itu dia pakai putar balikan tipu dayanya untuk menghancurkan kerajaan Allah yang di bumi ini dengan cara ini dia. Bukankah dalam kitab Kejadian jelas waktu manusia jatuh dalam dosa?
Hawa dibujuk oleh naga yang tua itu ditunggangi, maksudnya itu iblis. Enggak kok, enggak apa-apa. Kalau engkau sentuh, engkau akan mati. Arti mati di sini, engkau putus hubungan dengan Allah. Tapi lihat iblis ini, dia bilang gini, sekali-kali engkau tidak akan mati. Sekali-kali engkau akan hidup sama seperti Allah tuh. Dia rusak mindset kerajaan Allah itu yang ada di bumi ini melalui manusia. Dan saat itu sayang 1000 sayang, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, ya kan? Itu dengan kehendak bebas, free will. Betul? Setuju ya? Kita tidak diciptakan oleh Allah seperti robot yang dikendalikan. Robot itu dikendalikan oleh manusia. Allah waktu menciptakan mengembuskan apa? Hush. Allah beri kehendak bebas. Pilihan-pilihan ada di tangan kita. Tapi akibat itu manusia jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Saat itu iblis berkata, aku sudah menaklukkan kerajaan Allah. Maka pada saat itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iblis pikir selesai kerajaan di dunia ini. Tapi tidak. Tidak. Wow. Allah belum selesai untuk menyatakan kerajaannya di bumi ini. Allah akan pulihkan kerajaannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah mau jadi manusia. Ini keren. Ini keren. Allah mau turun jadi manusia. Supaya apa? Supaya Allah sungguh-sungguh menaklukkan iblis. Satu. Yang kedua, Allah sungguh-sungguh menaklukkan kuasa dosa. Yang ketiga, Allah menaklukkan kuasa maut, yaitu kematian. Enggak ada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seseorang pribadi yang bisa menyelesaikan ini. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Boleh angkat tangan. Enggak ada saudara, enggak ada. Manusia di dunia ini, dari zaman Adam sampai sekarang enggak ada yang bisa mengalahkan iblis, enggak ada. Hanya satu pribadi, yaitu Allah sendiri yang bisa menaklukkan iblis. Setuju ya? Setuju ya? Hanya Allah. Dan untuk itu Allah jadi manusia. Dengan konsep ini kita mengerti. Dengan cara ini dia kalahkan iblis. Yang kedua, kuasa dosa. Iblis pikir manusia sudah dikuasai olehnya dan sudah diikat oleh kuasa dosa. Enggak bisa dikalahkan. Allah yang turun. Wow, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Kuasa dosa merenggut kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus turun jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan kuasa kematian. Mari kita lihat dulu. Kita bandingkan Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 5. Coba 1 Yohanes 3 ayat 5. Saudara lihat ini ayat-ayat ini, saudara masuk dalam pikiran saudara, dalam hati nurani saudara, dalam batin saudara, ini dia. Dan kamu tahu bahwa Yesus telah menyatakan dirinya. Yesus telah menyatakan dirinya jadi manusia. Supaya ia menghapus apa? Segala dosa. Hari ini dosa apa yang kita perbuat pada masa-masa lalu? Segala dosa. Dan di dalam dia, dalam Yesus tidak ada dosa. Selesai. Hanya Yesus yang bisa menaklukkan dosa. Haleluya. Siapa di sini yang bisa menaklukkan dosa? Enggak ada. Tapi Yesus menaklukkan dosa. Wow, segala dosa kita. Makanya firman Tuhan katakan begini. Seberapa besar dosamu, Tuhan sucikan dosa itu hanya dengan pembasuhan darah Yesus. Kalau kita hitung-hitung dosa kita, kalau kita renungkan banyak sekali. Saya mau katakan begini. Saudara, di hadapan saudara, saya lebih berdosa dari saudara yang berdiri atas mimbar ini.
saya lebih berdosa dari saudara. Tapi puji Tuhan, saya percaya segala dosa saya sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Wow, luar biasa. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2, maut, iblis, segala kuasa dosa ditaklukkan. Ini yang menjadi saya bangga terhadap Kristus, Allah yang saya sembah. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan kita. Terbentuk dari darah dan daging. Maka ia juga, Yesus sama dengan kita. Mereka mendapat bagian dalam keadaan manusia mereka. Supaya oleh kematian Kristus, yuk sama-sama kita baca, ia memusnahkan dia. Yaitu apa? Iblis yang berkuasa atas maut. Yang bisa mengalahkan iblis hanya Allah. Selain Allah, mau malaikat siapapun tidak bisa. Hanya Allah. Di dalam Kristus, iblis telah ditaklukkan. Bahkan maut, kematian ditaklukkan oleh Kristus. Setuju? Wow, saudara harus berbangga Yesus bangkit. Kita tambah lagi. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Luar biasa. Catat ini saudara, penting buat saudara supaya kuat saudara dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Wow. Maut tidak berkuasa atas dia. Maut tidak berkuasa lagi saudara setelah kematian. Ayat 10. Perhatikan ini penting buat kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa? Dosa. Satu kali dan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Yesus hidup kembali kepada citranya Allah. Dan kita saudara menikmati kuasa kebangkitan itu. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan. Mestinya kita bangga dalam ibadah kebangkitan Kristus. Kita harus bersuka cita, berglori, mau menikmati kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Luar biasa ya. Nah ketika yang tadi saya kasih tahu, peran Gabriel tadi, betul kan? Menggulingkan batu, terus ada pernyataan, betul kan? Tadi ada pernyataan, dia tunggu, tapi ada pernyataan, ada 4 pernyataan. Nah ini tugas dari Gabriel, malaikat sudah menggulingkan batu, perempuan itu ditunggu oleh siapa? Oleh malaikat Gabriel dan membuat pernyataan. Dan pernyataan inilah yang harus kita camkan. Seperti perempuan-perempuan itu. Yang pertama apa pernyataannya? Jangan takut. Apa maksudnya? Kamu tuh jangan bersedih untuk keadaan Kristus. Memang Yesus mati. Yesus tersalib. Tapi hari ini Yesus sudah bangkit. Haleluya. Saudara, buat kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, seharusnya kita tidak perlu takut atas kegagalan-kegagalan hidup kita. Ada banyak yang kita alami, gagal dalam dunia bisnis. Ada yang gagal dalam membangun bisnis, gagal dalam membangun pekerjaan, gagal mungkin dalam cita-cita yang kita bangun. Udah tes akpol, udah tes tentara, udah tes apa saja gagal. Saya mau katakan Yesus sudah bangkit. Jangan pernah takut akan hal hidup ini. Karena Yesus memberikan otoritas buatmu. Engkau gagal hari ini, tapi belum tentu engkau gagal besok. Karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Wow. Di dalam Yesus tidak ada kata gagal. Di dalam Yesus diberi roh keberanian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita gagal, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Setuju? Ada yang salah. Kita perbaiki ini. Tapi intinya, Yesus mau kita hidup untuk sama-sama bangkit. Punya spirit, punya pengertian. Jangan selalu orang tua bilang gini, nah kan lu kan gagal kan. Lu gagal, jangan saudara. Jangan.
Saya dulu begitu, kalau anak tuh salah melakukan bisnis atau pekerjaan, nah kan lu kan gagal kan? Belum. Nanti waktunya kita akan lihat mereka akan jadi sesuatu. Saudara percayakan hal itu? Saudara percaya bahwa segala sesuatu Tuhan berikan otoritas dalam hidup saudara? Iya, jangan takut. Ya, kalau sudah gagal coba lagi. Karena Yesus bangkit, memberikan roh keberanian buat kita. Satu ketika saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak muda saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia pergi melayani di satu pedalaman, dan dia pikir dia sudah mengalami kegagalan dalam satu area itu. Boleh dikata ini namanya penginjil. Kalau saudara tahu, nanti saudara buka di YouTube namanya evangelis atau pendeta Jimios dari Amerika. Dia pergi ke satu suku di Papua pedalaman, saudara, sama istrinya setelah menikah. Mereka pergi ke situ. Menurut cerita saudara-saudara, dia pikir dia gagal, saudara. Dia gagal. Dia coba pelayanan di situ, dia kok nggak ada yang dia menangkan. Nah, konon ceritanya saudara, udah beberapa tahun kemudian, saudara, dia merasa gagal. Nggak ada satu jiwa yang dimenangkan dalam suku itu. Kalau tidak salah nama suku itu suku Sawi. Kalau tidak salah ya. Saya dengar itu waktu dia beri kesaksian. Nah, pendeta Jimios sama istrinya saudara-saudara terus melayani, tapi tidak ada satu orang pun yang dimenangkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia merasa udah gagal nih, dia mau pulang ke Amerika. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Satu peristiwa yang gak pernah diduga. Menurut cerita, kepala suku punya anak kena main di sungai atau di apa gitu ya, di sana apa tuh namanya, danau atau sungai atau empang, saya nggak ngerti. Nah, tiba-tiba anak ini minum air dan dinyatakan mati, meninggal. Nah, Pak Pendeta Jimios ini berdoa, Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk menyatakan berita Injil kepada suku ini lewat anak ini. Didoakan. Anak ini didoakan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak kepala suku ini, dan mereka sudah berkata bahwa anak ini mati. Ya, waktu didoakan saudara-saudara, anak ini hidup kembali. Keluar air dari mulutnya, muntah-muntah, dan anak ini pulih, hidup lagi. Saudara, di dalam Tuhan kita gak pernah gagal. Amin. Untuk itu menjalani hidup ini jangan pernah takut. Yang penting spirit kita harus semangat. Senggol kiri kanan, katakan semangat. Nah, orang yang tidak semangat, saudara-saudara, orang yang tidak semangat seperti ini dalam Amsal 26 ayat 13. Ini dia orang yang tidak semangat. Ya, saudara perhatikan Amsal 26 ayat 13. Yuk kita baca. Berkatalah si pemalas, ya. Ada yang malas di sini? Bertobat kalau ada yang malas. Ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Ada singa di pasar. Ada singa di gereja. Ada singa di Di Indomaret. Ada singa di mana? Di tempat kuliah. Ada singa di mana? Kantor. Ada singa. Saudara, sifat singa adalah apa? Menerkam. Selalu takut dengan singa. Padahal singa itu di kantor tidak ada. Banyak yang gagal karena alasan saja. Malas. Saya 1000%, 1.000.000% orang-orang malas tidak akan pernah sukses. Sepintar apapun, sehebat apapun karyamu, tapi kalau engkau malas, selesai hidupmu. Ya, jadi jangan saudara. Hari ini semangat. Yesus bangkit, kebangkitan hidup kita juga harus kita nyatakan. Jangan takut menghadapi tantangan hidup. Terus maju, Tuhan beserta dengan kita. Kematian sebelumnya menakutkan kita. Sebelum kita percaya kepada Kristus. Kita takut mati. Waduh, jangan-jangan saya belum merit. Saya belum menghasilkan ini. Saya belum berbuat ini. Udah merit. Waduh,
anak saya masih kecil. Ntar bagaimana kehidupan istri saya? Oh bagaimana kehidupan bisnis saya? Enggak. Setelah engkau hidup di dalam Kristus, tidak ada lagi kematian, saudara. Amin. Engkau tidak ada kematian. Engkau mati fisikmu, tapi rohmu tetap hidup di dalam Kristus. Untuk itu Paulus katakan begini, dalam kerajaan Allah, Filipi 1 ayat 21, tolong. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya apa? Waktu Paulus hidup, dia hanya fokus Kristus sentris. Dia melayani hanya untuk Kristus. Bukan untuk gereja. Bukan untuk pendeta. Kristus sentris. Engkau bekerja Kristus sentris. Engkau membangun rumah tangga, Kristus sentris. Engkau membangun bisnis, Kristus sentris. Hanya untuk Kristus. Sebenarnya kalau jemaat, saya mau katakan, hitung-hitungan, Yesus sudah banyak berbuat buat kita, betul? Kalau kita melayani, nggak ada seberapa persen. Tapi hari ini saudara-saudara, orang melayani dengan motivasi-motivasi yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Saya mau kasih tahu, berikan hidupmu buat Kristus. Amin. Karena apa? Karena mati adalah keuntungan. Engkau dapat mahkota. Ini pintu kehidupan yang kekal ketika engkau mati di dalam Kristus. Jadi enggak usah takut. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, ada malaikat yang membawa kita dan dikasih mahkota kemuliaan. Wow. Kapan? Setelah engkau mati ada kehidupan. Sekarang ini engkau ada alam nyata. Yang tidak nyata itu belum kau lihat. Tapi waktu engkau kematian itu menjadi nyata. Waktu nyata itulah engkau berjalan bukan 80 tahun, bukan 100 tahun. Tapi beribu-ribu tahun engkau hidup bersama dengan Tuhan. Engkau diberikan mahkota. Engkau kasih perpuluhan, engkau kasih persembahan. Belum seberapa. Tapi engkau berikan hidupmu buat Tuhan. Engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Setuju? Iya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Ya Pak Pendeta, saya kan udah lakukan gini. Ya Pak Pendeta, saya udah lakukan itu. Harusnya dapat reward. Nanti Tuhan Yesus yang kasih reward buat kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari peran malaikat, dia membuat pernyataan. Dia tidak di sini. Maksudnya apa? Yesus tidak ditekan oleh keadaan dan oleh situasi apapun. Yesus tidak bisa ditekan karena dia sudah bangkit. Makanya saudara-saudara, waktu Yesus bangkit dia bisa terobos keadaan apapun juga. Waktu murid-murid berkumpul di satu rumah, Yesus masuk dengan tubuh kemuliaan. Saudara perhatikan, wow, pernyataan malaikat, Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Keadaan situasi apapun saudara, nanti saudara-saudara kalau kita hidup bersama dengan Yesus seperti itu, saat ini tubuh kita membatasi kita. Betul kan? Kalau sulap itu intrik. Tiba-tiba manusia itu bisa tembus tembok, intrik. Tapi kita gak ada intrik saudara. Karena Yesus benar-benar bangkit, menyatakan tubuh kemuliaan. Ini peristiwa yang terjadi. Saya mau kasih tahu buat saudara, tubuh yang fana ini, kita tidak bisa seperti itu. Tapi nanti kalau kita mati, tubuh kita seperti itu. Bersama dengan Kristus. Kita diberikan kesempatan untuk melampaui ruang dan waktu. Amin. Maka Yesus bilang gini, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Karena kita terbatas. Waktu nanti tubuh kemuliaan, tubuh kita tidak terbatas. Amin. Tubuh kita menyertai diri kita sendiri. Karena kita akan memerintah bukan saja nanti, sekarang di bumi ini. Walaupun terbatas, Tuhan kasih otoritas untuk kita memerintah atas bumi ini. Setuju? Tuhan tidak pernah bilang kita kuasai manusia, tapi kita kuasai alam ini. Amin. Tuhan sertai kita
berarti ada malaikat-malaikat yang beserta dengan kita. Jadi ngapain saudara-saudara mesti ragu, takut, dan mesti bimbang dalam kehidupan kita? Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Berapa banyak yang percaya Yesus bersama-sama dengan kita? Yesus tidak bisa ditekan oleh keadaan, situasi apapun. Saudara harus percaya itu dan pakai otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat, pernyataan dia telah menggulingkan batu, membuat pernyataan apa? Lihatlah tempat Yesus berbaring, tempat Yesus tidur, Yesus dikubur. Dia tidak ada di sini. Apa maksudnya? Yesus tidak ada di kuburan, tapi Yesus ada di hati orang-orang percaya. Wow. Yesus ada di hatimu. Dan Allah kita adalah Allah Roh. Yesus ada di hati sanubarimu. Yesus tidak pernah hilang. Ketika engkau percaya Yesus, engkau sudah dibaptis. Engkau menikmati kemuliaan Tuhan. Kuasa dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Kuasa maut juga. Iblis juga sudah dikalahkan. Engkau punya otoritas karena Yesus di hati. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita, siapa yang lawan kita? Nggak ada. Roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia ini. Wow, keren. Kita diberikan otoritas. Jangan seperti orang Kristen tapi tidak punya otoritas. Sekedar agama Kristen. Kita pengikut Kristus. Amin. Dulu sebelum saya mengerti firman Tuhan, setiap lewat kuburan saya selalu berkata, numpang-numpang anak babi mau lewat. Karena apa? Saya nggak mengerti. Padahal kita punya otoritas. Yesus ada di dalam hati kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari semuanya ini, malaikat menyatakan kuasa dan kemuliaan Kristus Raja dan melayani Yesus waktu Yesus mati. Saudara, kita harus tahu, kita warga kerajaan Allah, malaikat juga melayani kita. Malaikat mendampingi kita, menolong kita. Kalau begitu, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita? Apa yang harus kita takutkan dalam hidup kita? Enggak ada. Yang kita lakukan adalah mari kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yesus telah hidup dan malaikat menyaksikan itu, dan ini satu peristiwa. Ini bukan doktrin. Ini peristiwa di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita hanya menyembah dan malaikat menyetujui penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.